Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, hanya kepadanya aku bertawakal. Ditulis oleh Dr. Abu Zakaria Yahya Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Al-Awam. Setelah membaca buku-buku pertanian yang ditulis oleh umat Islam di Andalusia dan dari penulis di luar Andalusia, buku-buku tersebut membahas tentang seni bercocok tanam, ekonomi pertanian, penaburan, penanaman, pemupukan, dan juga tentang perawatan hewan ternak. Saya merenungkan dan melihat refleksi doktrin yang terkandung di dalamnya, lalu memutuskan untuk menerjemahkan pekerjaan yang mereka tulis ke dalam artikel dan bab. Siapa yang ingin benar-benar belajar dari tulisan ini, maka dia akan menemukan arti hidup dan apa yang dibutuhkan dalam hidup dengan izin Allah. Dengan memahami pertanian yang sesungguhnya, mereka dapat memastikan makanan yang baik untuk mereka, anak-anak mereka, dan keluarga mereka. Pertanian itu harus dianggap sebagai salah satu bantuan utama untuk kebutuhan hidup dan juga meyakinkan kita agar dapat membahagiakan orang lain. Seperti nasihat dari Muhammad Rasulullah SAW, carilah rezeki dengan memetik buah-buahan yang tumbuh di atas tanah. Doktor yang sangat cakap, bijak, dan fasih, Abu Umar Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hajat, menulis di akhir buku pertaniannya mengenai peringatan tentang apa saja yang harus dipertimbangkan dalam seni pertanian ini. Dia menulis, "Saudaraku, saya telah menyimpulkan dan menyempurnakan tulisan ini. Saya telah menepati janji saya sesuai dengan apa yang sudah saya ucapkan. Dengan ini, kalian memiliki sedikit bantuan untuk membimbing orang-orang yang kurang memahami ilmu pengetahuan. Bagaimanapun, latihan dan praktik harus dilakukan dalam jangka panjang. Untuk itu, saya persembahkan kepada saudaraku putusan arif dan bijak dari orang-orang cerdas dan berwawasan lainnya. Merekalah contoh yang saya ambil dalam karya ini, dan tak ada yang terbaik selain daripada mereka. Lakukan ini hanya untuk kebahagiaan Anda. Jika Anda melayani mereka untuk materi, maka bisa saja pengetahuan dibelokkan dari prinsip yang benar di mana ia didirikan." Satu hal yang mendorong kita untuk bertani adalah kenikmatan dalam mengerjakan pekerjaan yang menarik, seperti menanam pohon dan mengolah tanah. Namun, ilmu pengetahuan ini harus dipahami konsekuensinya dari awal hingga akhir. Muhammad Rasulullah pernah berkata tentang harga yang dijanjikan kepada muslim yang bertani. Beliau bersabda, "Seorang muslim yang menanam pohon, kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah. Apa saja yang dimakan oleh hewan liar, burung, dan lainnya akan menjadi sedekah baginya." Hal ini menegaskan bahwa Allah memberikan kekayaan dalam proporsi berkah dari jerih payah manusia yang akan menghasilkan buah-buahan di bumi. Abu Hurairah juga mengatakan hal yang sama. Siapa yang membangun bangunan atau menanam pohon tanpa menindas orang lain dan mampu bersikap adil, maka dia akan mendapat kemurahan dari Sang Pencipta yang Maha Penyayang. Juga dikatakan bahwa ketika Allah ingin menyuburkan tanaman, Dia akan mencurahkan berkahnya pada batang-batang tanaman dan menugaskan seorang malaikat untuk menjaga tanaman itu dan biji-bijian. Maka dari itu, jika menanam atau menabur sesuatu, maka ucapkan, "Ya Allah, cukupkanlah berkah-Mu pada ini sebagai hasil dari kasih sayang dan belas kasihan yang Engkau berikan." Untuk itu, jika Anda mengerti dan benar melakukannya, maka Anda telah memiliki alasan yang cukup untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Dalam sebuah kitab ditulis, seorang petani bertanya pada Abu Hurairah, "Apa arti kehormatan yang sesungguhnya?" Abu menjawab,
takut kepada Allah, dan mampu menjaga harta. Dalam literatur lain ditulis tentang Ibnu Asam. Dia memberitahu putra-putranya, berusahalah untuk menjaga barang-barang kalian. Ini akan memberikan kebaikan bagi kalian. Bekerjalah dengan baik agar mendapat keuntungan dan jangan merawat kemalasan yang tidak terpuji. Ada pula pepatah dari Ibnu Abu Sufyan. Dia mengatakan ini kepada pelayan yang mengelola harta kekayaannya. Perhatikan baik-baik milikku yang sebelumnya kecil menjadi besar, dan jangan bermalas-malasan ketika menjadi besar, sehingga yang besar tidak menjadi kecil. Maka dari itu, sebagai seorang petani, Anda juga harus pandai menjaga harta, hasil, dan warisan. Tidak boleh lalai ketika memiliki dan bersedekah jika waktunya tiba. Begitu pula dengan pekerjaan, bersungguh-sungguhlah dalam segala perbuatan. Jika ada bantuan datang dari buruh, maka Anda harus mengenal mereka dengan baik. Beri penghargaan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dikatakan bahwa yang pertama bertani di muka bumi adalah Adam, diilhami oleh Allah dan beberapa naluri yang diperlukan untuk melakukannya. Berlanjut ke keturunannya, Sid dan Idris. Lalu setelah banjir besar, Bahtera Nuh datang ke tempat yang baru. Semua yang selamat kemudian bertani dipimpin oleh Nuh. Raja yang terhormat Ibnu Hazm, pemimpin terdahulu, berkata, ketahuilah bahwa kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, kesehatan, tubuh yang kekar, dan kehormatan sejati, semua hal itu adalah apa yang dimiliki oleh petani. Tapi bagaimanapun, hanya ambil pajak dari mereka jika tanah mereka sudah mendapatkan keberkahan dan keuntungan yang pasti. Pertanian mencakup beberapa hal seperti persiapan lahan, pemupukan, penanaman, pencangkokan untuk jenis-jenis tanaman tertentu, penanaman kacang untuk melayani kebutuhan masing-masing negara, pengemasan, dan mengukur harga yang sebanding dengan nilai hasil panen. Pertanian juga mencakup pengetahuan tentang tanah, yaitu mana tanah yang baik, mana tanah yang sedang, dan mana tanah yang kurang baik. Lakukan pembalikan pada tanah yang sedang atau kurang baik. Jangan membalik tanah yang sudah baik, tapi peliharalah terus kebaikannya. Prinsip dasar ini mutlak harus dipahami dalam seni pertanian. Selain mengetahui pohon, benih, dan sayuran apa yang ditanam atau ditaburkan sesuai bidang, perlu juga dipahami kapan waktu terbaik untuk menanam atau menabur benih. Sama halnya dengan perkebunan, harus diketahui betul mana yang harus dilakukan dan mana yang tak boleh dilakukan. Pengetahuan tentang perbedaan air juga diperlukan, yaitu bagaimana kualitas air yang sesuai untuk spesies masing-masing tanaman, atau berapa banyak air yang dibutuhkan untuk masing-masing tanaman. Juga pengetahuan tentang persiapan pupuk kandang, bagaimana perlakuannya pada setiap jenis tanaman, baik itu buah, sayuran, dan perkebunan. Bagaimana perlakuannya saat persiapan lahan dan saat perkembangan tanaman. Pupuk kandang apa yang cocok untuk setiap jenis tanah, karena kecocokan antara pupuk kandang dan tanah akan mempengaruhi sistem irigasi, di mana air akan terhisap dengan baik saat lahan dimasuki air. Pemilihan benih harus dilakukan dengan hati-hati, karena sangat mungkin ada benih yang membawa penyakit. Dalam hal menanam sayuran dan pohon, harus diketahui bagaimana menyembuhkan atau memelihara mereka dari gangguan atau penyakit. Semua hal itu harus dilakukan berulang-ulang secara berkelanjutan, sesuai masa pelestariannya hingga tibanya masa memanen, sehingga tidak mengalami kegagalan dan mendapat keberkahan karena hasil yang dilipat gandakan oleh Allah. Selain ilmu pengetahuan tentang pertanian,
Saya juga akan menambahkan tentang perawatan dan pemeliharaan hewan seperti unggas yang dikembangbiakan di ladang, cara meningkatkan perkembangbiakan mereka, membuat obat untuk beberapa penyakit yang biasa dialami oleh hewan, dan apa manfaat lebih dari hewan-hewan ini bagi pertanian. Ketahuilah bahwa Allah telah mengarahkan saya kepada Anda, dan saya membagi pekerjaan ini ke dalam 35 bab, yang di dalamnya berisi artikel masing-masing, yaitu tentang pertanian dan perawatan atau pengembangan hewan ternak. Semua terwujud berkat dari nikmat dan izin dari Allah yang maha menguasai, baik itu langit maupun bumi. Karya ini saya adopsi dari mereka para ilmuwan yang bijaksana seperti Dr. Abu Ibnu Hajat dengan karyanya yang berjudul Almanak yang disusun pada tahun 466 Hijriah. Selain daripada beliau, terdapat juga kutipan-kutipan atau isi karya dari tokoh-tokoh kuno terdahulu seperti Jun, Faro, Lekasio, Yuskantos, Tarado, Betodun, Tarur, Artikios, Leo Sihitam, Buskantos, Sudgimos, Sarau, Antulio, Solon, Sidagos, Monharis, Margutis, Marsinal, Anon, dan Antos. Juga dari tokoh-tokoh ilmuwan modern seperti Ishaq Abu Sulaiman, Ibnu Qorat, Abu Hanifah, Al-Dinuri, dan lainnya. Selain dari pekerjaan-pekerjaan di atas, saya juga menambahkan kutipan dari karya yang berjudul Pertanian Nabatea yang ditulis oleh Kutsami. Di dalamnya banyak disebutkan nama-nama dan kutipan dari ilmuwan paling hebat sepanjang masa seperti Adam, Sagrid, Bucat, Ahnut, Masio, Duna, Dimetrio, dan lain-lain. Saya juga meringkas beberapa buku karya dari Dr. Abdullah Muhammad Ibrahim Ibnu Fasel, Dr. Abu El-Zair Seville, Ibnu El-Hajj Granada, Ibnu Abi Iksawat, Garib Ibnu Sa'ad, dan lainnya.